kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Kesha Anggota Moni, Tirsa Hawuri, Yalga Patotnem, Yunilaya Mariwa, dan saya sendiri, Mita Sehertian. Kami, kelompok 4, diberikan tugas untuk mengemukakan pendapat oleh Sigmund Freud tentang teori pembelajaran. Yuk, simak videonya. Oke teman-teman, kita harus lebih dahulu mengenal siapa Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalis yang terkenal yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah psikologi pada tahun 1856 sampai 1939. Teori-teori Freud lebih berfokus pada bidang psikoanalisis, yang dimana dia mempelajari aspek-aspek tak sadar hingga mempengaruhi terhadap perilaku manusia. Ada 4 konsep utama yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sendiri, yang dimana termasuk dalam teori pembelajaran. Yang pertama tentang konsep pengaruh tak sadar, yang kedua tentang peran pengalaman masa kecil, yang ketiga struktur kepribadian, dan yang keempat mekanisme pertahanan diri. Konsep teori pembelajaran Sigmund Freud. Yang pertama, fase-fase perkembangan. Sigmund Freud mengemukakan teori perkembangan yang mencakup 5 fase utama dalam perkembangan individu. Berikut adalah gambaran umum tentang setiap fase perkembangan menurut teori Freud. Yang pertama, fase oral, usia 0-1 tahun. Fase ini berpusat pada stimulasi mulut dan aktivitas makan. Bayi mengeksplorasi dunia sekitarnya melalui mulutnya dan mengalami kepuasan dan frustasi melalui menyusui dan pemberian makan. Yang kedua adalah fase anal, usia 1-3 tahun. Fase ini berkaitan dengan kontrol buang air, yaitu proses pengendalian dan pembebasan kotoran tubuh. Anak-anak belajar tentang kontrol tubuh mereka dan pentingnya aturan dan norma sosial. Yang ketiga adalah fase valid, usia 3-6 tahun. Fase ini ditandai dengan pengembangan rasa ingin tahu yang tinggi tentang anatomi seksual dan perbedaan genre. Anak-anak mulai menyadari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan merasakan ketertarikan seksual awal. Yang keempat adalah fase laten, usia 6-12 tahun. Fase ini ditandai dengan penurunan fokus pada aspek seksual dan lebih banyak berkonsentrasi pada interaksi sosial dan kegiatan belajar. Anak-anak mulai mengembangkan hubungan dengan teman sebaya dan mengeksplorasi minat dan keterampilan mereka di luar ranah seksual. Yang kelima adalah fase genital, usia remaja dan dewasa. Fase ini adalah puncak perkembangan seksual dan munculnya minat romantis dan hubungan intim. Individu mengarahkan energi seksual mereka ke pasangan yang potensial dan mencari pemenuhan emosional dan seksual. Konsep teori pembelajaran Sigmund Freud terbagi atas 4 konsep teori. Yang pertama, dorongan tak sadar, peran pengalaman masa kecil, struktur kepribadian, dan mekanisme mempertahankan diri. Yang pertama, dorongan tak sadar. Menurut Freud, sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tak sadar yang berasal dari alam bawah sadar. Yang kedua, peran pengalaman masa kecil. Freud meyakini bahwa pengalaman masa kecil memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu. Yang ketiga, struktur kepribadian. Freud mengajukan konsep ketiga struktur kepribadian ini, yaitu ID, ego, dan superego. Mekanisme pertahanan diri. Freud mengemukakan konsep mekanisme pertahanan yang digunakan oleh individu untuk mengatasi konflik antara dorongan-dorongan tak sadar dan tuntutan sosial. 4 konsep tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku dan pembelajaran individu. Yang pertama, interaksi antara struktur kepribadian. Dalam teori Freud, interaksi antara ID, ego, dan superego berperan dalam pembelajaran dan perilaku individu. Ketika dorongan-dorongan tak sadar ID bertentangan dengan tuntutan moral dan superego, terjadi konflik internal. Ego berfungsi sebagai mediator antara kedua elemen ini. Yang kedua, pengaruh mekanisme pertahanan diri. Konsep pertahanan diri berperan penting dalam pembelajaran dan perilaku individu. Mekanisme ini dapat mempengaruhi cara individu memandang dan merespon dunia. Dalam konteks pembelajaran, mekanisme pertahanan diri
dapat mempengaruhi motivasi dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, pentingnya pengalaman emosional. Teori pembelajaran segmen Freud menekankan pentingnya pengalaman emosional dalam pembelajaran. Emosi yang kuat dan pengalaman emosional selama masa kecil dapat membentuk pola perilaku individu dalam proses belajar dan perkembangan diri. Masuk pada yang berikut, yaitu perkembangan teori pemikiran Sigmund Freud bagi pelajar pendidikan agama Kristen. Dalam konteks pendidikan agama Kristen, konsep-konsep teori pembelajaran Sigmund tidak dilakukan secara langsung. Teori-teori Sigmund lebih berfokus pada bidang psikoanalisis dan psikodinamika, yang mana ada 3 konsep utama yang terkait dengan teori Sigmund. Yang pertama, pengaruh pengalaman masa kecil. Konsep ini menekan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk keyakinan, nilai, dan sikap spiritual individu. Oleh karena itu, peran pendidik dalam memahami pengalaman ini sangat penting, baik di keluarga, gereja, dan lingkungan agama. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dalam teori pembelajaran Sigmund adalah cara individu mengatasi ketidaknyamanan psikologis atau konflik dalam diri mereka. Di sini, peran pendidik yaitu bagaimana guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa dapat mengungkapkan kekhawatiran atau keraguan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Yang ketiga, pengaruh emosi dalam pembelajaran. Teori Sigmund menekan bahwa emosi berperan penting dalam pembelajaran dan perkembangan individu. Oleh karena itu, dalam pendidikan agama Kristen, memahami pengaruh emosi dan pembelajaran membantu pendidik mengakui bahwa pengalaman emosional yang kuat dapat mempengaruhi perspektif, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam ajaran agama Kristen. Dalam pendidikan agama Kristen, pemahaman tentang aspek-aspek psikologis dan dinamika individu diajukan oleh Sigmund dapat membantu pendidik dalam memahami dan merespon kebutuhan pengalaman siswa secara holistik. Pendekatan yang lebih spesifik dan relevan terkait dengan pendidikan agama Kristen biasanya didasarkan pada ajaran Alkitab, etika Kristen, perkembangan karakter, dan pertumbuhan spiritualitas. Kita masuk kepada kesimpulan. Konsep-konsep pembelajaran Freud dalam pengembangan pendidikan agama Kristen dapat memberikan wawasan yang berharga. Konsep-konsep tersebut meliputi pengalaman masa kecil, pengaruh tak sadar, mekanisme pertahanan diri, dan pengaruh emosional pada pembelajaran. Pendidikan agama Kristen dapat menciptakan pendidikan yang menyelaraskan ajaran agama dengan kebutuhan pengembangan siswa secara menyeluruh. Teori pembelajaran Freud hanyalah pendekatan pengembangan dalam pendidikan agama Kristen. Oke teman-teman, demikianlah video yang kami paparkan mengenai teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Semoga teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.